Apa sih buahnya iman kepada takdir? Untungnya apa? Keuntungannya apa saya ini iman kepada takdir? Kenapa saya harus iman kepada takdir? Dan apa keuntungannya? Keuntungannya iman kepada takdir yang pertama adalah seseorang akan hidup dengan tenang. Orang yang iman kepada takdir, maka dirinya akan hidup dengan tenang. Kenapa kok tenang? Karena dirinya tahu bahwa segala apapun yang dia terima itu berasal dari pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang saya terima, apapun yang terjadi, apapun ini semua terjadi karena dipilih oleh Allah, karena diketahui oleh Allah, karena dibagi oleh Allah. Nah, yang saya nggak terima, ya karena Allah nggak mentakdirkan. Hingga hidupnya ya tenang, nggak terus jadinya kenapa saya nggak dapat ini, kenapa saya nggak jadi itu, kenapa saya nggak. Ini diantara keuntungannya kita iman pada takdir, hidupnya seseorang akan bisa menjadi orang yang tenang. Yang kedua, di antara keuntungannya hidupnya akan penuh dengan tawakal kepada Allah. Artinya akan hidup menjadi orang yang banyak berserah diri kepada Allah. Tidak mengandalkan hasil usahanya, tidak mengandalkan angan-angannya, tidak mengandalkan cita-citanya. Yang diandalkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang betul-betul iman kepada takdir, maka dia akan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara keuntungannya, buahnya orang itu iman kepada takdir adalah hidupnya tidak pernah menyalahkan orang lain. Ini yang mulai berat ini. Hidupnya tidak pernah menyalahkan orang lain. Kita asal kesenggol orang di jalan, yang disalahin siapa? Orang. Lu mata lu kemana? Lu nggak lihat gue segede gini, masih ditabrak juga. Yang disalahin siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya abdi dalam. Nabi itu di rumahnya punya abdi dalam yang tinggal di depan yang tinggal di terasnya masjid. Di Madinah itu Nabi rumahnya samping dengan masjid. Nah, di depannya masjid itu ada teras, di situ namanya Ahlu Suffah tinggal di situ. Yang dia ngeladeni urusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang menjadi abdi dalam Nabi, namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas apa? Saya 10 tahun mengabdi kepada Nabi. Setelah 10 tahun dia permisi untuk kawin, lalu untuk lepas dari rumah Nabi, untuk membina kehidupan sendiri, maka diizinkan. Nah, setelah lepas, maka orang-orang nanya, Anas, selama 10 tahun kamu bersama Nabi, kesan apa yang paling indah yang kamu dapati bersama Nabi? Cerita dia, di antara kesan-kesan yang banyak, dengan kebaikan Nabi, dengan fisiknya Nabi, dengan kelembutan Nabi. Kesan yang paling dia ingat apa? Selama 10 tahun saya tidak pernah mendengar Nabi ngomong, kenapa kamu ngelakuin ini, Anas? Kenapa kamu enggak begini, Anas? 10 tahun enggak pernah dengar itu. Apa tandanya? Nabi enggak pernah menyalahkan orang lain.
kepada sesuatu apapun yang terjadi. Nabi begitu mengimani kepada yang terjadi itu cocok sama takdirnya Allah. Nah, kita kan seringnya begitu. Kalau sudah ada hal yang terjadi nggak cocok sama yang kita maui, ini kenapa begini? Kenapa enggak begini? Itu selalu begitu. Itu tandanya kita masih menjadi orang yang tidak melihat kepada takdirnya Allah, tapi melihat yang terjadi itu atas hasil kerjanya seseorang, yang terjadi itu karena kesalahan seseorang, yang terjadi karena keteledoran seseorang, maka sering kita marah, sering kita ini tidak melihat bahwa yang terjadi itu muncul dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa melihat itu terus, maka tidak akan menyalahkan orang. Ini alamatnya begitu loh. Jadi kalau buah ini belum muncul di hati kita, berarti kita belum bisa memandang kepada takdirnya Allah. Sesuatu itu masih kita pandang hasil dari usaha kita atau usaha orang lain. Ini kalau enggak gara-gara dia enggak begini saya. Kalau enggak gara-gara. Ini selalu akan muncul di hati kita apabila kita enggak bisa memandang kepada takdirnya Allah SWT. Kayak corona. Ini kalau kita nggak bisa lihat takdirnya Allah, ya nyalainnya luar biasa. Ini gara-gara Cina, gara-gara satu lagi Amerika, ini gara-gara semua pokoknya. Takdirnya Allah lewat dari situ sudah. Kayak nggak ada takdir Allah yang berkaitan sama virus. Allah mah nggak takdirin virus. Kok Allah nggak takdirin virus? Loh, gimana sih? Allah mentakdirinya urusannya matahari muncul, matahari masuk, ini hujan, itu Allah takdirnya. Kalau virus itu urusan kita sendiri kan, berat ini. Jadi ketika perkara ini belum muncul di hati kita, berarti kita belum mendapat buah dari mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata guru-guru kita itu, ngaji tauhid itu cepat, gampang. Cuma sifat 20. Enggak lama ngaji tauhid itu. Tapi netesnya tauhid di hati kita itu yang lama. Bisa masuk tauhid ke hati kita itu lama. Kalau ngajinya sebentar, hafal wujud kita mbako dalil selesai. Tapi bisa netes bahwa Allah itu yang mentakdirkan, kita itu nggak punya daya upaya. Ini lama netesnya. Betul-betul bisa praktek pada hidup kita itu nggak sebentar. 40 tahun, 50 tahun itu belum tentu bisa netes tauhid ke hati kita. Ini yang mau kita tunggu maksudnya. Kalau ngajinya mah sekelumit. Cuma kitab, berapa halaman sih kitabnya? Dibaca setengah hari juga selesai. Makanya kalau buah-buah ini bisa muncul ke hati kita, berarti sudah netes tauhid di hati kita, gitu loh. Jadi ada alamat yang bisa kita peroleh, gitu loh. Ini orang sudah sampai mana pelajarannya, apa yang dia peroleh, apa. Ini diantaranya buahnya ini. Tidak menyalahkan orang lain kepada apa yang terjadi. Makanya kayak Abawo sering contoh yang kadang kita nggak bisa maksudnya. Kalau sudah disuruh nyuruh beli dulu nasi padang, lauknya ini, lauknya ini. Yang disuruh beli apa, datangnya belinya apa. Begitu datang dapatnya lain sama yang disuruh. Begitu dibuka, nah kalau kita kan lain. Lu kuping kemana sih? Gua pesannya apa, dapatnya apa enggak? Ini yang saya tunggu, masya Allah. Lama saya nggak makan ini. Ya Allah, nah, kita kan nggak bisa begitu. Yang keluar, masya Allah. Ini netesnya itu lama gitu loh. Kadang secara kita nggak terpikir, kita melangkah pada hawa kita, pada
khawas kita, rasa kita, hingga lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lepas dari memandang kepada takdirnya Allah. Menganggap bahwa ini ya kesalahannya dia, goblok memang, kalau enggak tuker. Nah, kan ribet. Ada lagi guru-guru kita itu naik motor ketabrak. Itu ditabrak, dia jatuh, dia bangun, ambil duit, kasih. Yang nabrak minta maaf saya, Masya Allah. Gara-gara ada saya kamu nabrak. Kalau saya nggak lewat, kamu nggak nabrak. Ini yang salah, kan berat ini. Kamu ditabrak jelas-jelas, minta maaf. Kata dia apa? Gara-gara saya kesini, kamu jadi. Kalau saya nggak keluar rumah, kamu nggak nabrak saya. Saya yang salah memang. Kenapa keluar rumah? Ini kan berat ini. Artinya sudah nggak melihat orang lain itu salah, di hatinya itu nggak melihat bahwa sesuatu itu terjadi atas maunya orang lain. Tapi melihat ini Allah yang mentakdirkan, ini Allah yang menentukan, hingga dikembalikan semua pada dirinya sendiri. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang orang-orang yang bisa praktek demikian. Terus yang keempat, buahnya dari orang yang iman pada takdir itu apa? Menutup pintu setan, menutup jalannya setan yang sering menggoda kita untuk mengatakan andai kata, apabila, kalau enggak, andai saja, coba begini. Itu bisikan dari setan untuk kamu menyesali kepada apa yang sudah terjadi. Untuk kamu enggak ridho pada apa yang sudah terjadi. Sedangkan kita ini harus iman pada takdirnya Allah, harus ridho. Takdir pahit ya harus ridho, takdir manis ya harus ridho, takdir taat harus ridho, takdir maksiat ya harus ridho. Gimana kok takdir maksiat ridho? Ya taubat. Ridhonya orang yang maksiat itu melakukan taubat. Kalau merasa, oh saya mau nggak salah, nah ini nggak ridho namanya. Nggak ngakui dirinya dijadikan orang yang salah. Jadi mencegah munculnya angan-angan, munculnya sesuatu untuk bisa mengatakan kepada diri kita, andai, coba datang ke pengajian naik motor, kunci motornya rapi, masuk. Begitu ngaji, pulang motornya hilang. Terpikir apa? Nah, coba kalau nggak ngaji, kan jahat ini. Itu setan itu. Coba kalau enggak, ya nggak mungkin kamu nggak ngaji, nggak mungkin sudah terjadi ngaji kok coba kalau nggak ngaji, kan nggak mungkin. Diajak berpikir hal yang mustahil. Sudah nyata-nyata ngaji kok coba enggak? Gimana sih? Itu diajak mengingkari, diajak untuk ridho pada takdirnya. Kamu harusnya nggak ridho, nggak bisa. Kamu kalau nggak ngaji, nggak begini. Akhirnya muncul nggak ridho. Pengajian jadi disalahkan. Gara-gara ngaji motor saya. Ini diantaranya. Jadi setan itu selalu ngajak. Apalagi suami istri seringkali begitu. Coba aku nggak nikah malu. Nyesel gua nikah malu. Gedek gua. Punya 5, tiap tahun punya anak. Bapak sama anaknya, coba dulu nggak gua lahirin loh, gua empet biar nggak lahir. Nyesel gua lahirin loh ini. Ini nggak ridho sama takdirnya Allah. Itu aja kan setan ngajak kita untuk mencaci, untuk tidak senang pada yang ditakdirkan oleh Allah. Nah kita nggak boleh begitu. Orang yang sudah buahnya iman itu muncul, buahnya iman pada takdir muncul di hatinya, nggak pernah ngomonginnya begitu.